punya visi gereja sel yang apostolik dan profetik. Itulah khotbah saya hari ini. Satu visi. One vision. Kita mulai dulu dari Matius pasal 28 ayat 19. Matius pasal 28. Saya perlu ingatkan lagi tentang apa menjadi visi Tuhan atas gerejanya. Matius 28 ayat 19. Perikopnya atau judulnya di sana adalah perintah. Sama-sama saya katakan perintah. Kalau ada perintah berarti setiap orang mendengarnya seharusnya sih melakukannya. Apalagi kalau Tuhan yang memberikan perintah. Kita sebagai anak-anaknya, sebagai muridnya patut mengerjakan apa yang menjadi perintah. Perintah untuk memberitakan apa? Injil. Ayat 16 dan ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Anda harus jadi jemaat yang melawan keraguan. Keraguan apa? Masa sih aku bisa dipakai Tuhan? Keraguan apa? Keraguan mana bisa sih aku berjalan dalam kuasa? Keraguan apa? Masa bisa sih hidupku berbuah? Malam ini kita patahkan, kita lawan, kita tentang yang namanya spirit atau roh keraguan-raguan. Karena orang ragu-ragu itu bertentangan dengan yang namanya iman. Bertolak belakang. Anda gak boleh lagi jadi orang yang hidup dalam keraguan. Manusia masih bisa ragu, betul, saya tahu itu. Tapi kalau kita tidak pernah belajar untuk melawan keraguan dengan yang namanya keyakinan kita kepada Tuhan, justru kita gak bisa bertumbuh. Gak bisa apa? Karena orang Kristen itu harus bertumbuh. Dari waktu ke waktu, saya tahu pertumbuhan itu butuh waktu. Tapi kalau engkau tidak pernah lagi belajar untuk melawan semua, karena ada orang yang hidupnya itu selalu didominasi dengan yang namanya keraguan. Artinya apa? Selalu hidupnya dipenuhi dengan yang namanya pesimis. Apa-apa selalu dipesimisin. Apa-apa selalu ada orang itu ya, dilemahkan kerohaniannya atau lemah kerohaniannya. Bukan karena orang lain. Bukan karena situasi. Bukan karena kondisi. Tapi satu hal, ada orang yang rohnya lemah, imannya lemah itu karena dirinya sendiri. Tahu dari mana? Ucapannya. Tahu apa yang mengubah mindset kita, pola pikir kita. Bukan orang lain. Jangan jadi orang Kristen yang selalu menyalahkan keadaan. Ya habis dia Pak, suka mempengaruhi saya. Habis situasi selalu yang membuat saya tergoncang. Orang Kristen yang selalu menyalahkan situasi, kondisi, apalagi orang lain. Orang Kristen itu gak pernah bisa bertumbuh jadi dewasa. Saya percaya Tuhan bisa pakai apapun juga untuk menguji dan membentuk kualitas imanmu dan kualitas imanku. Tapi setiap kita ini punya keputusan, kita punya pilihan. Katakan aku punya pilihan. Semua lebih kompak, lebih keras katakan aku punya keputusan. Anda yang memutuskan. Satu hal yang melemahkan dirimu sendiri adalah mulut kita. Apa itu? Seringkali kita ngomong, aduh gak bisa, aduh gak mungkin, aduh gak ada. Makanya saya belajar dari hamba Tuhan menghindari ketiga kata ini. Atau ketiga kalimat ini. Yang pertama, gak mungkin, gak bisa, gak ada. Saya ulangi ya. Tiga kalimat ini selalu saya berusaha hindari dari ucapan saya. Ketika saya diberikan tantangan, ada cobaan, saya dimintain tolong, dimintain bantuan, entah itu dari anak saya, ya kan, dari jemaat, atau apapun juga. Yang perlu saya kerjakan, selalu saya menghindari tiga kalimat ini terlontar dari ucapan mulut saya. Tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak ada. Karena saya yakin ketiganya itu sangat mungkin, sangat bisa, dan pasti ada. Kalau Tuhan beserta dengan kita. Sayangnya yang amin cuma sebagian. Amin. Semuanya mungkin, semuanya bisa, dan semuanya ada. Kalau kita mau berusaha. Halo. Gak banyak orang yang mau berusaha. Tapi aku usahamu setengah-setengah. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu cuma bilang usaha, tapi usahamu itu gak sungguhan, gak dengan segenap hati. Gak heran hasilmu gak pernah maksimal. Berapa banyak orang Kristen bilangnya usaha, tapi usahanya belum jedok. Tahu jedok ya? Belum mentok. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati, yang setuju katakan amin. Dan cara dia memberkati ketika didapati orang yang betul-betul memaksimalkan semua potensi, daya, karunia, bakat yang dimiliki dalam hidup orang itu. Gak semua orang pakai yang namanya gaspol. Saya belajar dari pemimpin-pemimpin gereja ini. Bagaimana mereka memiliki iman yang luar biasa. Saya masih ingat tahun 2000-an awal-awal saya jadi hamba Tuhan. Saya belum di Balikpapan, waktu itu masih Tulung Agung. Pastor Philip
pengen buat sebuah KKR anak-anak muda di apronnya lapangan Juanda Surabaya itu bandara. Ya kan? Lalu tiba-tiba beberapa timnya bilang nggak bisa, ini harus izin ini, izin itu dan sebagainya. Lalu Pastor Philip bilang, coba lagi, usaha lagi, maju lagi. Kadang kita ini harus di tengah-tengah kepemimpinan dan situasi yang memaksa kita untuk belajar sesuatu yang kalau kita upayakan itu biasanya berujung hasil atau keberhasilan. Makanya jadi pemimpin itu yang betul-betul punya iman itu kalau bahasa saya, tegar tengkuk. Yang ngotot. Selama belum ada atau sebelum Tuhan bilang gak mungkin gak ada, jangan berhenti untuk mencoba. Jangan berhenti untuk berusaha. Pastor Philip bilang sama timnya, coba lagi, pergi. Saya masih ingat ada satu bapak namanya Pak Joni. Salah satu orang kepercayaan Pastor Philip. Kembali lagi. Temui lagi beberapa orang, lobby lagi, negosiasi lagi. Saya lupa sampai berapa kali, tiba-tiba akhirnya izin jebol. Itu pertama kalinya yang saya tahu di Indonesia, gereja mengadakan KKR di apron lapangan bandara udara. Itu Mawar Saron. Dan yang datang luar biasa, saya masih ingat itu 20.000 anak muda lewat Asia for Jesus. Itu pertama kalinya anak-anak muda kita disebut AOG, Army of God. Saya melihat wow. Dalam diri saya mau belajar dari iman pemimpin saya. Bagaimana dia punya iman yang tegar tengkuk. Mau usaha, apalagi kalau usaha yang disertai oleh Tuhan. Saya ulangi ya, usaha yang disertai Tuhan, itu biasanya gak ada satupun orang yang bisa membendungnya. Yang setuju katakan amin. Orang kalau mau berusaha, apalagi dalam usahanya itu Tuhan yang menyertai, tidak ada satupun orang bisa menghambatnya. Makanya belajar dalam usaha hidup ini, terus bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Usaha apa yang disertai Tuhan yang gak mungkin bisa dijebol. Tuhan berjanji begini, kalau aku yang buka pintu, tidak ada satupun orang bisa menutupnya. Kata kitab Wahyu. Dan Tuhan sebaliknya dia bilang, kalau aku yang menutup pintu, tidak ada satupun orang yang bisa membukanya. Maka sore hari ini saya mau dorong setiap jemaat, menang dari keraguan-keraguan. Menang dari kebimbangan. Situasi ke depan tidak menjadi lebih baik, tapi selama Anda betul-betul bersandar sama Tuhan, hidup dalam iman, apalagi iman itu menjadi kendaraan kita untuk melihat apa yang menjadi kehendaknya terjadi atas hidup kita. Halo Jemaat Samarinda, bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Siap berjalan di atas air, seperti Petrus, berjalan di atas kemustahilan. Apa yang gak mungkin bagi Anda dan saya semuanya mungkin bagi, katakan yes. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di... Tuhan ini luar biasa. Dia memberikan janji yang dahsyat buat para muridnya. Dia kata apa? Kepadaku diberikan segala kuasa. Baik yang di sorga dan di... Kalau kita sudah punya Tuhan, backingan kita dia. Apa yang perlu kita takuti lagi? Mau sorga bumi, dia yang pegang kunci. Dia yang pegang kendali. Saya masih... banyak dengar ya orang Kristen yang cari backingan apa ya, maaf ya, pejabat, petinggi, orang punya posisi, punya jabatan dan sebagainya. Saya nggak ngomong bahwa kita nggak punya relasi orang-orang tersebut. Tapi ada orang ya, ketika dia punya kenalan banyak orang-orang yang tadi saya sebutkan, dia jadi kayak takut sama orang. Lalu tidak sedikit mereka yang berujung jadi orang yang arogan. Tahu ya arogan ya? Sok-sokan gitu. Semua orang ditantang. Semua orang dilawan. Karena dia merasa punya backingan. Sampai satu titik saya menemukan orang. Ternyata apa yang jadi backingannya. Tidak bisa tolong orang ini loh. Termasuk dia punya lawyer, punya pengacara-pengacara hebat. Tidak bisa melepaskan dia dari jerat hukum. Hati-hati loh. Sehebat-hebatnya manusia tetap punya keterbatasan. Diberkatilah orang mengandalkan dan menaruh harapan sama Tuhan. Tapi terkutuklah orang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada manusia. Jangan, Tuhan yang punya kunci kuasa sorga dan bumi. Bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Saya tadi bilang di depan keadaan kita tidak menjadi baik. Tapi orang yang hidupnya disertai Tuhan. Janji Tuhan buat Yusuf, apapun yang dikerjakannya, semuanya dibuat menjadi berhasil. Dari ayat itu saya belajar, keberhasilan orang bukan karena pengalaman. Yang setuju katakan amin. Keberhasilan orang bukan karena kompetensi atau kemampuannya saja. Keberhasilan orang itu bukan karena kemampuan dia untuk bernegosiasi, untuk melobi.
skill dan lain sebagainya. Tapi kemampuan atau keberhasilan seseorang itu dimulai dari yang satu nih, penyertaan Tuhan. Berarti gereja kita kalau mau terus mengalami keberhasilan demi keberhasilan, kan bentar lagi masuk gedung transisi. Lalu nanti masuk gedung yang selanjutnya. Itu pasti banyak tantangannya luar biasa. Entah dari dalam atau dari luar. Entah cara finance, izin dan sebagainya, lingkungan. Tapi selama gereja kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, kok saya makin yakin dengan pasti ya. GMS Samarinda menjadi salah satu gereja yang terus ada dalam penyertaan Tuhan. Dan apapun yang dibuat oleh saudara dan pemimpin saudara akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kalau gereja ini berhasil, saya percaya jemaatnya pun akan mengalami keberhasilan yang datang dari Tuhan. Katakan amin. Ayat 19, karena itu, nah kita masuk pada intinya. Pergilah, sama-sama saya katakan pergilah. Pergi untuk kemana? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan sebelum kita masuk visi gereja kita tahu bahwa Tuhan punya visi. Dia katakan dengan tegas, karena itu dari semua perkataan dia di kalimat-kalimat di ayat sebelumnya. Karena itu, dia memberikan sebuah mandat. Ini yang disebut dengan amanat agung. Ini visi besar gereja Tuhan. Apapun juga bentuk sinode dan nama organisasinya, kita punya visi dan tujuan yang sama. Yaitu apa? Untuk pergi. Keluar. Karena banyak jemaat ini yang, sorry ya, bukan cuma Mawar Saron aja sih. Kalau kita nggak hati-hati ya, banyak gereja juga yang jago kandang. Jago di dalam gereja. Tapi di luar, kita kalah, kita tumpul dan kita tidak bawa dampak apa-apa. Banyak kekristenan yang hari kata Alkitab, jadilah garam jadi terang. Jangan jadi garam yang kehilangan keasinan. Kenapa? Ketika kita jadi tawar kehilangan keasinan, dibuang, diinjak oleh orang, Matius pasal 5. Kenapa? Kehilangan fungsinya. Apa fungsinya? Membawa dampak, bawa pengaruh. Ibu-ibu paling tahu kalau masak, garam itu gak perlu banyak. Sedikit, tapi cukup membawa keasinan untuk masakan atau adonan yang ada. Hal yang sederhana yang Anda dan saya bisa kerjakan, asal itu bawa dampak, cukup untuk membawa hidup orang datang dan mengalami Tuhan di hidupnya. Makanya gak perlu mikir muluk-muluk gimana jadi berkat, simple aja. Lewat kesaksian dan perubahan hidupmu, cukup untuk bisa memenangkan orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di hidupnya. Makanya saya mau setiap orang pergi untuk apa? Pertama-tama sebelum memenangkan jiwa, pergi untuk berubah dulu. Setiap orang belajar bertumbuh. Setiap orang tahu tanggung jawab dalam hidupnya. Bahwa bertumbuh itu adalah menjadi komitmen dalam hidup kita secara pribadi. Halo? Amin. Ada jemaat bilang, Papa ini loh, jauh lebih baik daripada kamu. Setiap pulang dari ibadah, kamu ini selalu kasar. Ada anak muda itu kalau pulang gereja, kasar, emosional. Banting pintu kulkas, gak dibeliin barang sama orang tuanya, marah-marah, banting pintu rumah. Lalu di mana-mana dia banggain, dulu CGL itu namanya vas. Ditanya sama papa mamanya, kamu di gereja jadi apa? Vas. Oh, vas bunga kah? Kamu pelayanan apa? Singer. Oh, mesin jahit. Ya kan? Papa mama gak tahu singer itu apa, vas itu apa. Tapi yang mereka tahu bahwa yang namanya orang Kristen itu selalu jadi batu sandungan. Sampai-sampai tidak sedikit orang tua dari anak muda yang gak mau menginjakkan kakinya ke dalam gereja. Saya bilang ini loh yang namanya penghambat penginjilan. Karena apa? Hidupnya gak pernah berubah. Halo? Saya ngomong ini sama-sama kita mau progres, kita mau bertumbuh. Saya juga masih jauh dari sempurna. Tapi kita mau pengabaran Injil mengalami percepatan yang luar biasa. Karena saya tahu ditemui dalam sebuah gereja, jemaatnya betul-betul menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang aktif, jemaat yang belajar untuk bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya percaya kalau gereja nggak begitu, nggak lama deh. Gedung yang baru pun nanti, yang saya dengar dari Koaan, kapasitas kursinya 2 kali lipat dari gedung ini, gedung yang sekarang. Bayangin kalau satu persatu jemaat berubah. Dari kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang kasar sama orang, di tempat umum kita nggak arogan. Di rumah Anda nggak arogan dengan mbak-mbak yang kerja di rumah saudara. Anda nggak kasar, nggak semena-mena. Saya yakin, nggak lama lagi orang-orang di dekatmu semuanya akan mengalami Tuhan. Dan memberi diri untuk dibaptis air. Ada tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan ingin kita pergi, berubah, bertumbuh. Dan tidak lebih daripada itu, Tuhan ingin kita juga pergi untuk menjangkau. Ini visi kita bersama.
Makanya CG harus menjadi wadah yang tepat untuk menampung setiap tuaian jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Tidak semua orang berani pergi. Gak semua orang keluar dari zona nyaman. Tadi di ibadah kedua saya bilang bahwa jangan jadi gereja yang pengecut, penakut, gak berani bersaksi. Berapa banyak di sini yang kalau di CG, siapa yang pengen diberkati? Angkat tangan. Yang mau diberkati katakan amin. Amin. Siapa mau kesaksian? Mengeningkan cipta, mulai. Yang mau kesaksian? Mengeningkan cipta, mulai. Semua nunduk loh. Saya pernah jadi ketua CG. Kalau tanya saya berkati, angkat tangan, cepat berlomba-lomba. Siapa yang pengen dipakai Tuhan? Luar biasa. Tapi saya mau kesaksian, langsung tunduk kepala semua. Ada banyak orang itu yang selalu mau tinggal dan hidup dalam zona nyaman. Tidak pernah mau berangkat dan keluar untuk masuk dalam zona kemuliaan. Katakan amin. Tuhan ingin kita pergi, keluar. Saya nggak ngomong Anda harus khotbah dengan orang di luar sana. Tapi bagaimana Anda diubah oleh Tuhan, Anda dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya di garam itu kalau diberikan sedikit aja pengaruh luar biasa. Anda nggak perlu terlalu banyak ngomong aja. Hal yang simpel aja, Tuhan mengasihimu. Ketika ada orang itu gosipin Anda. Ya ada orang Kristen loh, pernah konseling sama Anda, saya begini. Aku ini lupa udah memberi persembahan perpuluhan. Aku udah melayani Tuhan mati-matian. Tapi aku masih diomongin orang dari belakang. Loh bersyukur gimana sih kok? Loh kamu diomongin orang di belakang? Iya. Loh kalau kamu diomongin orang dari belakang, berarti kamu ada di depan. Dia baru nangkep. Tahu gak kenapa kamu diomongin orang di belakang? Karena ada orang-orang yang iri hati. Karena kamu ada di depan. Artinya apa? Kamu itu jadi teladan. Hidupmu itu memberi inspirasi. Orang gak bisa lakukan apa yang kamu lakukan. Makanya orang itu ngomongin kamu dari belakang. Seharusnya kamu bersyukur. Hidupmu jadi berkat. Hidup ini selalu kita berjumpa dengan orang-orang yang gak suka sama hidup kita. Ada di sini yang hidupnya selalu disukai banyak orang. Kecuali kalau Anda mohon maaf ya. Anda penjilat. Ada orang begitu. Karena pengen disukai semua orang selalu suka menjilat. Mencari keuntungan. Wow manis-manis ngomongnya. Tapi selama kita punya prinsip hidup dalam kebenaran. Saya yakin kita pun akan berjumpa dengan orang-orang yang gak suka dengan kita. Tapi jangan karena itu iman kita kandas dan berhenti di tengah jalan. Yang setuju katakan amin. Kita harus belajar move on. Karena Tuhan ingin kita pergi. Untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid-muridnya dan diminta untuk setiap waktu membaptis. Makanya gereja kita beruntung ya. Saya gak tahu hari ini. Oh tadi ada orang baptis juga. Lihat itu. Setiap minggu. Saya ke Bekasi. Yang lalu saya pelayanan di mana? Termasuk gereja kami di Balikpapan. By the way yang belum follow GMS Balikpapan, bertobat. Supaya Anda follow dan ikuti informasi kegiatan gereja kami yang ada di Balikpapan. Amin. Balikpapan setiap minggu juga ada orang-orang dibaptis. Bahkan di tengah minggu ada orang-orang yang memberi dirinya dibaptis. Ada amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dari ayat ini kita belajar. Tuhan itu punya visi yang besar. Visi kita pertama-tama bukan gereja sel apostolik. Visi kita yang pertama adalah pergi. Itu setiap orang keluar dari zona nyaman. Untuk menemukan setiap orang yang belum kenal Tuhan. Dan menjadikan mereka murid-muridnya. Dan memberi dirinya untuk dibaptis. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada kata semua di sana. Jadikanlah semua bangsa. Tanpa terkecuali. Apapun warna kulit mereka. Apapun suku mereka. Jadikan semua orang, semua bangsa itu. Muridku kata Tuhan. Makanya Anda di CG jangan pilih-pilih orang ya. Oh kalau ini orang kaya, ya aku jangkau. Ini bukan orang Chinese, aku gak jangkau. Kita mulai lagi hidup dalam cungkoren iniren. Bapak saya iniren, orang Batak. Mama saya cungkoren. Anaknya campuren. Saya ini campuren. Nanti saya punya anak lagi meniren. Selalu saya bilang sama jemaat di Balikpapan. Kita gak boleh jadi gereja yang membeda-bedakan warna kulit. Mau cungkoren, mau iniren, mau pribumi, mau Chinese. Semua dicinta Tuhan. Kita gak mau ada gereja yang blok-blokan, kaya miskin. Semua satu, biji mata Tuhan. Setiap umat berharga di mata Tuhan. Udah capek bertahun-tahun bangsa kita itu bentrok karena perbedaan suku dan lain sebagainya.
Mawar Saron jangan ikut-ikutan. Bersatu karena kita berjalan dalam satu tujuan, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ada tepuk tangan bagi dia. Makanya di sini yang Chinese jangan merasa tinggi hati. Yang bukan non-Chinese jangan juga merasa rendah diri. Kita harus punya gambar diri yang dipulihkan. Sama-sama kita setara di hadapan Tuhan. Kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang pertama. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang pertama. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, perhatikan, gembalakanlah. Cara Tuhan menggembalakan jemaat lewat gereja Mawar Saron itu berbeda dengan gereja pada umumnya. Makanya di sini Anda yang belum gabung atau belum join CG, beri dirimu untuk gembalakan di dalam CG. Saya dorong sekali lagi ya, saya ingatkan sekali lagi. Saya gak perlu minta Anda angkat tangan deh. Saya yakin, saya percaya ada orang-orang yang belum gabung di CG. Tapi Alkitab katakan, gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Ya, domba-dombanya Tuhan yang ada padamu. Dan hari ini gereja Mawar Saron merasa punya tanggung jawab untuk menggembalakan saudara. Kita tidak berhenti hanya mencari jemaat. Tapi kita menemukan murid dan domba-dombanya Tuhan. Dan kalau Anda belajar tentang domba, domba itu salah satu hewan itu yang gak terlalu cerdas, gak terlalu pinter. Anda pernah gak lihat di sirkus-sirkus? Cari di YouTube. Adakah Anda pernah menemukan dalam sebuah pertunjukan sirkus yang melibatkan domba di dalamnya? Kalaupun ada, pasti gak banyak. Selalu melibatkan binatang lumba-lumba, singa, harimau dan segala macam. Domba itu kenapa jarang dilibatkan dalam sebuah pertunjukan sirkus? Karena diajarin berkali-kali, tetap gak ngeh-ngeh, gak nangkep-nangkep. Itu domba. Paham maksud saya? Cara domba itu melihat ke depan itu pendek jarak pandangnya. Makanya kenapa domba itu perlu gembala. Perlu ada pribadi di depan yang menuntun langkah kakinya perjalanan. Supaya domba itu gak tersesat. Halo? Domba itu mau diajarin berhitung berkali-kali tetap salah hasilnya. Bukankah begitu kita sebagai manusia? Berkali-kali diomongin, kita masih jatuh di lubang yang sama. Makanya kita butuh gembala yang menuntun kita. Selain gembala agung kita, gembala di dalam pengembalaan. Saya dan istri berangkat di Mawar Saron itu mulai dari CG. Ikut ibadah raya, gak lama kemudian dijangkaulah CG. Bagaimana kami berpacaran, bagaimana kami bekerja, bagaimana dalam pertumbuhan rohani kami. Saya tahu bahwa saya gak bisa hidup tanpa orang lain. Domba itu salah satu hewan yang gak bisa hidup di dalam kawanan. Domba itu gampang stres kalau dia terpisah dari kawanan domba-domba yang lainnya. Makanya saya heran kenapa ada orang Kristen yang hidup sendirian. Suka menarik diri. Kenapa orang itu bisa bertahan? Tinggal tunggu waktu. Ada waktu di mana orang itu yang disebut makhluk sosial ini pasti membutuhkan orang lain. Katakan amin. Makanya kemarin di Balikpapan ada jemaat yang ketika kedukaan tiba-tiba kecewa. Karena apa? Kok gak banyak orang yang datang? Ya saya bilang ya wajar lah. Kamu gak punya teman. Kamu jarang berteman. Kita keluar kamu dipanggil Tuhan yang datang di persemayaman, di pekuburannya gak banyak. Kamu orang menarik diri. Gampang kok lihat itu orang temannya banyak atau enggak ketika ada keluarganya sakit atau kedukaan. Paham maksud saya? Saya pernah ngalami mama saya sakit keras. Saya tahu saya butuh dikuatkan. Saya bisa menguatkan diri sendiri sama Tuhan. Tapi hari itu Tuhan kirim teman-teman CG. Datang menopang saya. Taruh pundaknya, tangan di pundak saya. Dan saya masih ingat betul di mana saya membutuhkan biaya berobat untuk mama saya yang begitu besar nilainya. Dan saya belajar untuk menahan diri. Tidak pernah minta-minta sama teman CG. Tapi Tuhan kirim mereka untuk memberikan dukungan. Anak-anak muda, dulu namanya pemasa. Anak-anak mahasiswa. Kasih amplop, saya buka. Jumlahnya persis seperti, kurang lebih lah. Nilainya seperti yang saya butuhkan untuk beli resep pengobatan mama saya berikutnya. Saya nangis. Saya tahu hari itu saya sedang digembalakan Tuhan lewat gereja Mawar Saron. Jangan keraskan hatimu. Satu kelak nanti, saya hebat-hebat Anda butuh orang lain. Entah dalam pernikahan, dalam pekerjaan, Anda butuh ditopang dalam doa. Anda butuh dikuatkan.
Anda beruntung di Mawar Saron punya komunitas CG. Sekalipun komunitas CG juga gak sempurna, saya tahu. Di dalamnya orang-orang gak sempurna, seperti halnya Anda dan saya. Tapi kita sama-sama belajar di sana. Untuk saling memberkati satu dengan yang lainnya. Amin. Pulang dari gereja ini, dari ibadah, berikan dirimu untuk digembalakan. Karena Tuhan ingin Anda jadi domba-domba yang tinggal di dalam kawanan domba-domba yang lainnya. Amin. Yang berikutnya, gembalakan kawanan domba jangan dengan apa? Paksa, tetapi dengan suka rela. Saya mendorong untuk setiap pelayan Tuhan di tempat ini dimulai dari para pemimpin-pemimpin. Jangan merasa dipaksa. Saya selalu mengingatkan kepada semua jemaat tempat kami. Kalau kamu melayani Tuhan, jangan sungkan karena saya. Jangan karena merasa terpaksa. Tapi Alkitab ingatkan, lakukan semuanya dengan sukarela sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang ada dan saya lakukan di dalam visi Tuhan, gereja Selek Apostolik di tempat ini, di dalam pengembalaan, semua yang kita lakukan dengan sukarela, itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Saya ini pernah punya pengalaman satu kali, ada ketua CG. Tiba-tiba dia melepaskan jabatannya, lalu di belakang dia bilang begini, aku ini jadi ketua CG karena terpaksa. Aku jadi pemimpin karena si itu. Saya jengkelnya minta ampun. Karena saya tahu yang membuat dia itu kecewa. Atau membuat dia kecewa itu bukan saya saja. Tapi saya yakin Tuhan yang dikecewakan oleh keputusan hatinya. Ternyata selama ini dia jadi ketua CG karena terpaksa dan karena seseorang. Bukan karena kemurnian hatinya untuk Tuhan. Saya dorong untuk jemaat, apapun yang kau kerjakan, mari sama-sama kita lakukan dengan yang namanya kemurnian hati. Katakan amin. Semua hal yang kita lakukan dengan kemurnian hati, pasti akan mendatangkan sukacita. Katakan yes. PAW mau 3 kali, mau 4 kali, saya ini ya ibadah yang keempat. Nanti terakhir jam 6 masih ada yang kelima. Oh haleluya, tadi tanya sama istri gimana? Oh masih semangat, kuat. Perlu jamu? Gak usah. Gak pakai jamu-jamuan. Saya tahu kalau saya melakukannya dengan kemurnian hati, Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan akan memberikan semangat. Tuhan akan memberikan roh yang menyala-nyala. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya orang yang punya roh menyala-nyala, dia akan terus bergerak kepada Tuhan. Katakan amin. Sebentar lagi kita akan doa persembahan. Ada persembahan misi. Jangan memberi dengan paksaan. Alkitab ajarkan beri dengan sukarela. Kalau nggak memberi ya udah diem aja, nggak usah ngomel. Ada orang itu nggak memberi, mulutnya ngomel. Persembahan lah, perpuluhan lagi. Kalau nggak memberi udah diem aja. Jaga mulutmu, jaga perkataanmu. Nggak usah mencibir. Karena kita lakukan semuanya untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk manusia. Dan di gereja Mawar keuangan itu tidak dikelola oleh gembala lokal. Saya nggak tahu keuangan pernah umumin nggak. Ini keuangan pemasukan semua dikelola oleh pusat. Dan didistribusikan kepada setiap cabang-cabang yang ada. Ada cabang gereja yang hari masih minus karena uang Anda bisa memberkati gereja itu. Anda bisa menopang gereja itu. Uang Anda bisa nanti nyasar ke Sampit, Anda bisa ada di Pangkalambun, uang Anda bisa ada di Tanjung. Uang Anda bisa nanti tiba-tiba dipakai di Balikpapan. Lalu nanti Balikpapan diberkati juga bisa dipakai di Samarinda dan seterusnya. Mantap ya. Keuangannya itu bisa kemana-mana, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Makanya di gereja Mawar gak ada gereja yang besar, yang lainnya kecil, yang gereja besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Semuanya saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita memberi, beri dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ayat yang berikutnya. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian. Saya percaya bahwa visi kita 2030 sampai 300 gereja lokal. Dengan keadaan motivasi yang tidak mencari keuntungan, tapi dengan mengabdikan diri, itu yang akan mendatangkan berkat Tuhan. Kurang lebih 3 tahun kita masa pandemi. Saya percaya di semua gereja pasti mengalami namanya krisis. Khususnya dalam hal keuangan. Tapi nggak tahu gimana, gereja Mawar dipelihara Tuhan. Tidak ada satupun cabang GMS yang ditutup karena alasan rugi. Setiap cabang hari ini masih eksis. Baik masa pandemi, pasca pandemi COVID, semuanya bertumbuh luar biasa.
Saya mau buka-bukaan buat Anda. Bahkan justru terakhir saya lihat hasil income dari persembahan jemaat Balikpapan. Saya lihat, wow, jauh lebih dahsyat justru dibanding sebelum masa pandemi. Anda tahu alasannya apa? Selama kita hidup tidak mencari keuntungan pribadi, Tuhan akan menambahkan hal-hal yang tidak pernah engkau sangka atau tidak pernah engkau duga sebelumnya. Katakan amin. Saya percaya Anda sebagai pengusaha juga bisa belajar dari ayat ini. Jadilah bisnismen yang mengabdikan dirimu kepada Tuhan. Ketika bisnis besar bukan untuk membangun kerajaanmu sendiri. Tapi lewat bisnis yang diberkati Tuhan. Cari tahu tujuan Tuhan apa di dalamnya. Jangan-jangan lewat tangan yang membuat keberhasilan itu. Tuhan ingin juga dari tanganmu. Kau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ambil bagian di dalam 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Ada satu jemaat di Surabaya yang dulu bangkrut lewat usaha dan bisnisnya, terlilit hutang, minus sampai miliaran. Tiba-tiba dibalik sama Tuhan. Dan di hari ini punya komitmen untuk ambil bagian dalam visi 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Dari minus miliaran loh. Sampai surplus belasan bahkan puluhan miliar. Tahu kenapa? Hatinya tidak mencari keuntungan pribadi. Tapi hidupnya memberi diri untuk mengabdi kepada Tuhan. Oh, orang yang kayak begini, orang hidupnya akan dipakai Tuhan menjadi apa? Saluran berkat Tuhan. Katakan amin. Saya kok makin yakin ada banyak jemaat di GMS Samarinda. Ketika Anda memberi diri untuk terlibat di dalam visi Tuhan, 300 gereja lokal sampai 2030. Kita ini punya PR 60 di Kalimantan. Dulu Mawar Saron dikenal katanya cuma main di kota besar, kata siapa? Sekarang kita mulai masuk di pelosok-pelosok. Ya kan? Pangkalan Bun, Tanjung, kemarin Buntok, itu mulai dilirik. Gak tahu Buntok itu apanya, botok ya. Sama-sama tok, ya tetanggaan sama batok. GMS mulai bergerilya masuk ke daerah-daerah yang selama ini mungkin tidak terjangkau. Kami hari ini punya tugas merintis di Penajam. Belum banyak, 30-40 orang. Tapi yang luar biasa Penajam hari ini. Saya mau kasih bocoran buat Anda. Tidak cuma Samarinda. Ada satu jemaat yang punya sebidang tanah, tabungan sekian tahun, tiba-tiba dibeli sama pemerintah. Gara-gara apa? Kena dalam proyek jalan tol IKN. Dijual, ditawarin sana sini, susah dan segala macam, ditolak. Tiba-tiba jemaat ini dihubungi pihak pemerintah. Kamu yang punya nih, betul, minta sertifikat, tunjukin. Resmi. Oke, tunggu ya, nggak pakai lama. Saya diceritakan sama jemaat, Pak, luar biasa. Tanah yang selama ini saya simpen bertahun-tahun, yang saya jual ditolak, ditawar murah, diremehin, direndahin orang. Tiba-tiba diminta sama pemerintah. Ini bukan ganti rugi, Pak. Terus saya diganti untung. Sebagian, semua Pak dibeli. Kenapa? Buat proyek tol IKN. Dan tiba-tiba di awal tahun breakfast with God, dia ngikut ibadah Pastor Philip, dia digerakkan Tuhan. Untuk apa? Belikan sebidang tanah plus bangunin GMS di Penajam. Ketemu sama kami ngobrol, Pak tolong diterima. Lihat itu, dia yang mohon-mohon terima pemberian kami. Hasil jual sebidang tanah kami yang bertahun-tahun tidak ada orang lirik, bahkan orang berkali-kali merendahkan tanah kami. Tapi hari ini Tuhan menghendaki dengan cara yang berbeda. Sudah dibayar, uangnya sudah di rekening kami Pak. Duh kok cepat? Itulah keajaibannya. Biasanya kalau dibeli pemerintah menurut dia, itu lamanya minta ampun. Lunas, total Pak, sudah ada di rekening kami. Makanya bantu saya, dia minta sama saya, bantu saya untuk cari tanah. Kemarin udah dapat tanahnya. Nggak terlalu luas sih, cuma 3 ribuan meternya. Lu sombong. Kasih itu. 60-90 tanda tangan warga dan sekitar udah goal. Tinggal naik ke FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama dan seterusnya sambil nunggu gambar. Diharapkan tahun depan Gereja Mawar Penajam sudah berdiri bangunannya. Tahu kenapa? Kita menjadi gereja yang tidak mencari keuntungan sendiri. Semua harus kita kembalikan untuk Tuhan. Ada tepuk tangan. Ada banyak cerita yang kalau saya mau ceritakan satu persatu, terlalu luar biasa, terlalu banyak. Satu, di hidup ini jangan jadi orang yang mencari keuntungan sendiri. Justru di situ Tuhan akan memberkatimu dengan cara yang luar biasa. Jadi ketua CG udah gak susah cari pengakuan ping. Udah biasa pemimpin berbuat baik disalah mengerti. Betul? Saya lihat wajah pemimpin yang mulai latih lesu dan berbeban berat. Betul, kok capek, kok jadi pemimpin.
Tapi justru detik di mana engkau tidak mencari keuntunganmu sendiri, engkau mengabdikan diri. Di situ Tuhan akan tambahkan kekuatan dan urapanmu. Saya percaya setiap pemimpin yang tidak mencari keuntungan sendiri akan diperbesar kapasitasnya. Betul ya, Deh? Ini pengusaha kopi. Kalau saya sebut nama kafenya di Balikpapan, Anda pasti tahu. Cabangnya lebih dari 4. Saya nggak tahu berapa cabangmu. Cuk Sungkan toh? 6. Kok tahu ada yang bilang 6? Saya tahu ini bukan cabang terakhir. Detik di mana hidup tidak mencari keuntungan. Dia seorang coach di JK Family. Nggak gampang ngatur bisnis, atur pelayanan, atur keluarga. Dia juga sudah punya anak. Tapi kalau kita belajar 100% untuk Tuhan, 100% untuk keluarga, 100% untuk pekerjaan Tuhan. Gak heran hidup kita tidak pernah berhenti-hentinya mengalir berkat, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Itu enjoy dan nikmatnya mengiring Tuhan. Ada amin? Paulus lu susah matinya, imannya maksudnya. Detik di mana dia berani berharga, di situ Tuhan akan mengaliri berkat-berkat damai sejahtera. Karena Tuhan yang berjanji orang mencari kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Damai sejahtera ditambahkan, sukacita ditambahkan, kesehatan ditambahkan, kekuatan ditambahkan, pengurapan ditambahkan. Ada amin. One vision. Kita berjalan dalam satu visi. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Pembacaan ayat kita sampai di sini dulu. Dikatakan, janganlah kamu memerintah seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Dalam visi kita Gereja Mau Saron, saya nggak tahu CG-nya berapa sampai akhir tahun, Bing. Game Samarinda. Kalau di Balikpapan 300 CG. Ada yang tahu nggak sampai akhir tahun? Semua total CG. Lupa. Berapa CG? Lihat kerpean dulu. Saya nggak tahu jumlah persisnya berapa. Tapi setiap orang sepakat mendukung satu visi. Katakan amin. Karena saya percaya visi yang Tuhan taruh atas gereja ini akan membuat dampak yang luar biasa. Dan dikatakan jangan kamu seolah-olah memerintah. Setiap pemimpin ketika menjalankan visi Tuhan atas gereja ini, atas CG masing-masing. Jadikan itu sebuah kerinduan, sebuah kehausan. Jangan merasa karena dipaksa atau diperintah. Karena kita tahu ada janji Tuhan di ayat yang keempat. Apabila gembala agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saya memberikan warisan kepada anak-anak saya. 2 anak saya ini di Surabaya, berjemaat dan juga pribadi di Mawar Saron. Saya mau kedua putra dan putri anak saya, 2 anak saya, juga menjadi bagian visi 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Karena mereka tahu dan biar mereka semakin tahu bahwa ketika gembala agung itu datang, mereka akan menerima berkat yang sama yang tidak pernah diambil oleh siapapun. Karena kami hidup oleh karena Tuhan. Dan kita patut mengembalikan apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan dan hormat Tuhan. Ada amin. Anda siap menjadi bagian satu visi? Gereja Sel yang apostolik dan profetik. Setiap orang terlibat di CG. Beri dirimu dipakai Tuhan. Jangan minder, jangan trauma. Setiap orang akan diperlengkapi, ada masjid, ada CGT yang belum pelayanan. Pelayanan tidak mendorong atau membuat kita, enggak gini loh. Ada orang begini, oh supaya dianggap lebih rohani. No. Anda melayani bukan supaya dipandang lebih rohani. Tapi Anda melayani, Anda tahu bahwa Tuhan sudahlah melayani Anda terlebih dahulu. Sebelum Anda memberkati orang lain, Tuhan sudah memberkati hidupmu. Di gereja ini tidak boleh ada yang namanya pengangguran dan orang yang makan gaji buta. Anda sudah diberkati, waktunya kita memberkati orang-orang berikutnya.